Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Hussein dengan NPM 241063100582 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dari kelas 3D. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang disparitas digital dalam akses internet berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia pada tahun 2024 di bawah bimbingan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah AIDA oleh dosen pengampu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Nah, kita tahu di era sekarang, di era digital seperti sekarang, akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar. Tetapi, apakah semua orang di Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mengakses internet? Nah, melalui penelitian ini saya akan mengungkap pola akses internet di 38 provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh, mulai dari SD sampai S1 ke atas. Nah, mari kita analisis bersama. Baik, pertama-tama mari kita lihatlah dari latar belakang dari penelitian ini. Nah, di mana akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar dari pendidikan. Menurut data BPS tahun 2024, ada hierarki akses yang sangat jelas, di mana mahasiswa S1 mencapai 96,40%, sedangkan siswa SMA itu mencapai 85,38%, SMP mencapai 80,62%, dan SD hanya mencapai 63,53%. Gap yang cukup besar bukan? Nah, namun distribusinya ternyata tidak merata di seluruh Indonesia. Ada provinsi-provinsi tertentu yang masih tertinggal jauh, terutama di kawasan timur seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Maluku, dan Papua. Bahkan, Papua Pegunungan hanya mencapai 60,16%. Sedangkan Gorontalo sudah mencapai 80,1%. Ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup serius. Nah, yang menariknya, di beberapa provinsi lainnya seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, meskipun akses S1 ke atas lebih tinggi, tetapi justru akses SD masih rendah. Ini menciptakan pola multidimensional yang kompleks. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi pola akses internet pada 38 provinsi dan 5 jenjang pendidikan. Yang kedua adalah mengklasifikasikan provinsi menggunakan coming clustering berbasis PCA, dan yang ketiga adalah menganalisis fenomena inversi SD versus S1 ke atas secara regional. Dan yang keempat adalah yang paling penting, merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris. Sekarang, sebelum masuk ke metode, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih data ini. Nah, pertama, relevansi dan aktualitas, di mana data yang saya gunakan adalah data BPS tahun 2024. Ini penting karena akses internet dan teknologi ini berkembang sangat cepat. Selanjutnya, kedua, ada kredibilitas sumber, di mana BPS Indonesia adalah lembaga resmi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyajian data statistik nasional. Nah, data mereka sudah melalui proses validasi yang ketat, sampling yang representatif, dan metodologi yang terstandarisasi. Nah, ketiga, cangkupan komprehensif data ini mencakup 38 provinsi di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari 5 jenjang pendidikan, dari SD sampai S1 ke atas. Nah, ini memberikan gambaran yang sangat lengkap dan menyeluruh. Nah, yang keempat ada fokus pada pendidikan. Kenapa fokus pada jenjang pendidikan? Karena pendidikan adalah indikator kunci dalam pembangunan sumber daya manusia. Akses internet di sekolah atau di sektor pendidikan sangat krusial untuk literasi digital, pembelajaran online, dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, yang kelima adalah fenomena unik yang terdeteksi. Dari data awal saya menemukan ada sesuatu yang sangat menarik.
Ada provinsi-provinsi yang justru punya akses SD lebih tinggi, tapi D1 sampai dengan D3 itu rendah dan sebaliknya. Ini menjadi fenomena inferensi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan analisis deskriptif biasa. Nah, jadi data BPSI 2024 ini bukan cuma lengkap dan kredibel, tapi juga memungkinkan kita untuk menemukan pola-pola tersembunyi yang penting untuk policy making. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya memilih metode-metode analisis ini? Di mana metode pertama yang saya pilih adalah statistik deskriptif. Ini adalah fondasi dari semua analitis. Saya menggunakan statistik deskriptif seperti Bayes, standar deviasi, dan rentang data untuk memberikan gambaran awal tentang distribusi akses internet pada setiap jenjang pendidikan. Nah, kenapa penting? Karena sebelum kita masuk ke analisis yang lebih kompleks, kita harus paham dulu karakteristik dari data kita. Berapa rata-ratanya, seberapa bervariasi, apakah data outlier ekstrim, ada outlier ekstrim. Ini membantu kita untuk memvalidasi asumsi-asumsi yang akan dipakai di analisis lanjutan. Metode kedua adalah heat map dengan hierarchical clustering. Nah, kenapa heat map? Karena kita punya data multidimensional, di mana 38 provinsi dikali 5 jenjang pendidikan. Artinya ada 190 data poin. Kalau disajikan dalam tabel biasa akan sangat sulit dibaca dan dipahami polanya. Heatmap menggunakan visualisasi warna untuk merepresentasikan nilai merah untuk rendah, kuning untuk sedang, hijau untuk tinggi. Nah, ini membuat kita bisa langsung menangkap pola tanpa harus membaca angka satu persatu. Nah, selanjutnya ada hierarchical clustering. Pada heatmap juga penting karena mengelompokkan provinsi yang serupa secara otomatis. Jadi kita bisa lihat provinsi-provinsi di mana yang punya pola akses mirip tanpa harus menganalisis satu persatu. Ada coming clustering, di mana coming clustering adalah jantung dari analisis. Kenapa coming clustering? Pertama, tujuan dari penelitian saya adalah mengklasifikasikan provinsi berdasarkan pola akses internet. Nah, Cummins adalah algoritma clustering yang paling cocok untuk ini dikarenakan efisiensi untuk dataset berukuran sedang seperti 38 provinsi, objektif dalam pengelompokan data berdasarkan kemiripan pola, interpretable, di mana hasilnya ini mudah dijelaskan ke audiens non-teknis. Terus kedua, Cummins ini menggunakan metode minimalisasi WCSS atau Weighted Closest Sum of Squares. Artinya, algoritma ini mencari cara terbaik untuk mengelompokkan provinsi sehingga provinsi dalam satu klaster punya karakteristik semirip mungkin, sementara antar klaster seberbeda mungkin. Ketiga, saya menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah klaster optimal. Kenapa tidak langsung tentukan 3 atau 5 klaster? Karena kita harus objektif, di mana elbow method membandingkan WCSS pada berbagai jumlah klaster dan memilih titik di mana penambahan klaster tidak lagi memberikan improvement yang signifikan. Nah, dari analisis saya, 3 klaster adalah yang paling optimal karena tidak terlalu sedikit sehingga kehilangan detail dan tidak terlalu banyak sehingga sulit diinterpretasi. Dan metode yang keempat adalah PCA atau Predictable Component Analysis. Sekarang, kenapa perlu PCA? Dimana masalahnya adalah data kita punya 5 dimensi, yaitu ada SD, SMP, SMA, D1 sampai D3, serta S1 ke atas. Nah, manusia tidak bisa memvisualisasikan 5 dimensi sekaligus. Kita cuma bisa melihat 2D atau maksimal 3D. Nah, solusinya PCA. Nah, PCA ini melakukan reduksi dimensionalitas, mengubah 5 dimensi menjadi 2 dimensi utama, yaitu PC1 dan PC2, yang menangkap sebagian besar varians atau variasi dalam data. Nah, dari analisis saya, PC1 ini menjelaskan bahwa 63% variasi dan PC2 ini menjelaskan 16% variasi total, 79% variasi sudah tertangkap hanya dengan 2 dimensi. Nah, ini sangat bagus karena artinya kita tidak kehilangan banyak informasi meskipun sudah menyederhanakan dari 5 dimensi ke 2 dimensi. Oke, selanjutnya tools yang saya gunakan adalah RStudio dengan package seperti 3D Force, Cluster, Factor Extra, dan Human. Nah, untuk tutorial
penggunaan RStudio untuk menghasilkan visualisasi yang saya tampilkan dalam poster ini, saya akan lampirkan di akhir video. Nah, sebelum kita masuk ke hasil, mari kita pahami dulu variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penentu dalam penelitian. Ini ada dua, yaitu jenjang pendidikan dimulai dari SD sampai S1 ke atas, serta ada provinsi, di mana 38 provinsi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua Pegunungan. Selanjutnya adalah variabel dependen, adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat dalam penelitian ini. Variabel dependennya adalah persentase akses internet dalam 3 bulan terakhir pada setiap kategori pendidikan di setiap provinsi. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana pola akses internet berbeda-beda berdasarkan jenjang pendidikan dan lokasi provinsinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, yaitu tentang hasil visualisasi dari heatmapnya terlebih dahulu. Nah, heatmap ini menggambarkan kesenjangan sistematis akses pendidikan di 38 provinsi di Indonesia. Nah, di mana warna merah menunjukkan persentase yang rendah, kuning sedang, dan hijau tinggi. Pertama, ada pola hierarki pendidikan yang konsisten. Perhatikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin hijau warnanya. Ini berarti akses internet di level S1 ke atas memang lebih tinggi dibandingkan SD di hampir semua provinsi. Kedua, terdapat hierarki pada 10 provinsi timur. Nah, coba perhatikan bahwa Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Maluku, mereka ini punya warna merah dominan terutama di kolom SD. Selanjutnya, gap ekstrim di Papua Pegunungan dengan akses SD hanya 11,62%, tapi S1 ke atas mencapai 18,87%. Dengan artinya gapnya itu ada 7,25%. Nah, yang lebih penting adalah akses SD-nya atau akses sumber dayanya sangat rendah. Ini mencerminkan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Ketiga, ada wilayah dengan pola normal yang lebih seimbang, contohnya di Jawa dan Kalimantan yang berwarna hijau kekuningan lebih merata. Mereka menunjukkan pola yang lebih seimbang antar jenjang pendidikan. Nah, keempat, dan ini yang sangat menarik, yaitu fenomena inversi SD tinggi. Nah, di mana perhatikan bahwa di Sulawesi Barat dengan SD itu adalah 32,38%, warna hijau terang di kolom SD. Nah, mereka punya warna hijau tapi justru lebih rendah di kolom lain. Mungkin karena program pemerintah daerah yang fokus pada pendidikan dasar atau karakteristik demografi yang unik. Jadi dari heatmap ini kita bisa simpulkan ada 3 pola besar. Sekarang mari kita lihat hasil dari common clustering yang divisualisasikan dengan PCA. Common clustering ini berhasil mengidentifikasi 3 klaster optimal dari 38 provinsi. Setiap titik di 3 sisi atau di 3 sini mewakili satu provinsi dan warnanya menunjukkan klaster mana mereka berbeda. Klaster 1 ditandai dengan warna merah. Ini adalah kelompok provinsi Papua Maluku dengan inversi ekstrim. Lihat posisi di sebelah kiri, mereka terpisah jauh dari klaster-klaster lain. Ini menunjukkan pola mereka sangat berbeda. Di mana karakteristik dari klaster 1 adalah akses S1 ke atas sangat tinggi, di mana rata-rata di atas 19%. Tapi akses SD sangat rendah, di mana rata-rata di bawah 18%. Gap inversi sangat besar, di mana Papua Pegunungan, Papua Maluku, Papua Barat Daya, dan juga Papua Selatan. Dan kita lihat bahwa DKI Jakarta masuk ke klaster 1. Nah iya, meskipun alasannya berbeda, Jakarta punya akses tinggi di semua level, tapi pola distribusinya mirip dengan Papua dalam hal gap antara jenjang pendidikan. Papua karena keterbatasan infrastruktur di level dasar, Jakarta mungkin karena konsentrasi mahasiswa yang juga tinggi. Nah,
Klaster kedua warna biru, ini adalah Provinsi Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan pola transisi normal. Mereka tersebar di tengah dan kanan, di mana gap antar jenjang lebih kecil dan lebih seimbang. Di mana karakteristik dari klaster 2 adalah pola hierarki normal dari SD, SMP, SMA sampai S1 ke atas, gap moderat tidak ekstrim. Sebagian besar provinsi Indonesia masuk ke 18 atau ke klaster ini. Di mana contohnya ada Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Banten, Sumatera Selatan, Riau, dan juga Kalimantan Timur. Nah, ini adalah klaster terbesar dan merepresentasikan kondisi rata-rata di Indonesia. Dan selanjutnya ada klaster yang ketiga, warna hijau, hanya ada 4 provinsi, yaitu Papua Pegunungan, Bali, Aceh, dan juga Papua. Kita lihat bahwa Papua Pegunungan dan Papua muncul lagi ini karena mereka punya karakteristik yang sangat unik. Bahkan di antara provinsi di Papua lainnya, mereka punya pola ekstrim sekali. Karakteristik dari klaster 3 adalah pola yang sangat unik dan berbeda. Akses SD terendah nasional, PCE menunjukkan mereka outlier bahkan dalam klaster Papua Maluku. Bali masuk karena pola D1 sampai D3 yang tinggi, yaitu 5,81%, tertinggi nasional. Ini menarik karena Bali memang punya banyak institusi vokasi pariwisata. Nah, selanjutnya ada interpretasi PC1 dan PC2. Ini menangkap tingkat akses keseluruhan. Provinsi di sebelah kanan punya akses lebih tinggi secara umum, provinsi di sebelah kiri punya akses lebih rendah. PC2 sebanyak 16% variasi, ini menangkap pola inversi. Provinsi di atas punya gap SD sampai S1 ke atas yang lebih besar atau inversi. Provinsi di bawah punya lebih seimbang. Jadi, Papua Pegunungan ada di kiri bawah karena akses rendah dan gap besar. Lampung, Jawa Barat ada di kanan tengah karena akses tinggi dan gap. Jadi, visualisasi PCA ini bukan cuma cantik, tapi juga memberikan insting yang kuat tentang bagaimana provinsi-provinsi di Indonesia berkelompok berdasarkan pola akses internet mereka. Baik, sekarang mari kita tarik dari kesimpulan dari semua analisis yang sudah kita lakukan. Kesimpulan 1 adalah disparitas substasional dengan pola hierarki, di mana penelitian ini berhasil mengidentifikasi disparitas substasional dengan pola hierarki yang jelas. Akses internet di Indonesia masih sangat tergantung pada jenjang pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi aksesnya. Gap antara SD dan S1 ke atas ini konsisten di hampir semua provinsi, meskipun besarnya berbeda-beda. Nah, kesimpulan 2, fenomena inversi regional. Ada fenomena inversi regional yang sangat menarik. Di 10 provinsi timur, terutama Papua, Maluku, terdapat inversi ekstrim. Akses SD sangat rendah, tapi S1 ke atas cukup tinggi. Sementara di provinsi lain seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat justru terjadi inversi SD tinggi. Ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah punya pola yang sama. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah model PCA dengan 3 klaster optimal. Model clustering dengan PCA berhasil mengklasifikasikan 38 provinsi ke dalam 3 klaster yang karakteristiknya sangat jelas. Papua di mana klaster 1 merah 16 provinsi, Papua Maluku Jakarta dengan inversi ekstrim, klaster 2 biru 18 provinsi di mana ada Jawa, Kalimantan, Sumatera dengan pola normal, klaster 3 4 provinsi dengan karakteristik unik, yaitu PCA menjelaskan bahwa 79% variasi dengan hanya 2 komponen yang menunjukkan efektivitas model ini. Kesimpulan yang keempat adalah gap ekstrim di Papua Pegunungan. Papua Pegunungan memiliki gap ekstrim tertinggi dengan akses SD hanya 11,62%, tapi S1 ke atas ini mencapai 18,87%. Ini adalah prioritas tertinggi untuk inferensi kebijakan. Dan kesimpulan yang kelima adalah pola multidimensional.
Nah, di beberapa provinsi lainnya, gap ekstrim lebih kecil dari pola seimbang, yang lebih seimbang. Seperti di Jawa dan Kalimantan, ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital di sana sudah lebih merata. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa disparitas digital di Indonesia itu bersifat multidimensional, tidak hanya tentang kaya atau miskin, atau Jawa atau luar Jawa, tapi juga tentang bagaimana pola akses berbeda-beda berdasarkan jenjang pendidikan dan karakteristik geografis. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap untuk visualisasi dari visualisasi terkait data yang sudah tadi dipaparkan di dalam poster. Nah, langkah pertama tentunya kita harus punya data dulu. Nah, dalam mencari data ini, saya mencari dalam data Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, dan tentunya ada di website teman-teman masing-masing. Bisa dicari di website teman-teman masing-masing. Terus masing. Terus langkah selanjutnya kita gunakan atau kita panggil library yang bakal digunakan. Nah, langkah selanjutnya kita panggil library yang bakal kita butuhkan untuk menampilkan data. Yang kedua, kita import data, yaitu dengan cara import dataset dari Excel, karena tadi kita download dengan Excel, ketik browse, terus kita cari dari data Excel yang sudah tadi kita download di data BPS, kita download cari ditampilkan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ini datanya double, kita ubah semuanya menjadi data numerik. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste dari pojok kanan bawah yang ada kode preview dari panah hingga ke nama di call types, insert, terus kita ke untitled lagi, kita copy paste, kita namain data, copy paste, dan kita tinggal run dari library yang sudah tadi kita susun. Nah, selanjutnya kita tinggal view data untuk melihat dari data read Excel yang sudah kita tadi import. Nah, langkah selanjutnya kita tampilkan heatmap. Untuk data heatmap sendiri, ini ada untuk kode R-nya. Kita running semuanya. Ini untuk warnanya sendiri kita bisa setting sesuai keinginan kita. Yang saya inginkan itu warna kuning, merah, dan juga hijau. Dan ini merupakan hasil dari running atau visualisasi untuk heatmap dari 38 provinsi atau data tadi. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal masukkan ke langkah keempat, yaitu untuk menampilkan PCA, yaitu ini ada beberapa datanya atau rumus dari RStudio-nya untuk menampilkan PCA. Kemudian karena ingin digabungkan dengan coming clustering, kita tinggal masukkan juga coming clusteringnya. Nah, selanjutnya ini ada
tambahan untuk menggabungkan visualisasi PCA dan juga Kamin clustering. Di sini juga warnanya bisa disetting dan juga backgroundnya juga bisa disetting, dan juga judul dari data tersebut juga bisa disetting. Nah, sehingga dari visualisasi itu menampilkan visualisasi dari Kamin clustering berdasarkan pola akses internet dengan menggunakan visualisasi PCA. Nah, langkah selanjutnya kita panggil library yang bakal kita butuhkan untuk menampilkan data. Yang kedua, kita import data, yaitu dengan cara import dataset dari Excel. Karena tadi kita download dengan Excel, ketik browse, terus kita cari dari data Excel yang sudah tadi kita download di data BPS.